Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra dengan NIM 133 dari kelas 3C, jurusan Kesejahteraan Sosial. Saya dari Universitas Islam Negeri Jakarta Syarif Hidayatullah. Hari ini saya ingin mempresentasikan apa itu fi'il maklum dan apa saja contoh dari fi'il maklum itu. Ikutin ya. Dadah. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa itu fi'il maklum. Fi'il maklum adalah salah satu jenis kata kerja dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek kalimat yang diketahui dengan jelas. Dalam bahasa Arab, kata kerja dibentuk dalam berbagai bentuk. Ada madi, mudori, amar, isim, dan lain-lain. Dan mengacu pada perbuatan atau tindakan yang sudah diketahui jelas atau terjadi di masa lampau. Secara bahasa, maklum artinya adalah diketahui atau jelas dalam bahasa Arab. Sedangkan secara istilah, fi'il maklum adalah fi'il yang fa'ilnya atau pelakunya diketahui karena disebut dalam kalimat. Kalaupun tidak disebut dalam kalimat, tapi sudah tersebut di kalimat sebelumnya. Atau fa'ilnya biasanya itu disebut dengan domir mutasir atau tersembunyi. Oleh karena itu, fi'il maklum digunakan ketika subjek kalimat yang bisa berupa orang, benda, atau binatang dikenal atau disebut secara spesifik. Selanjutnya ada ciri-ciri fi'il maklum. Ciri-ciri fi'il maklum itu ada 3. Yang pertama itu subjek diketahui, yang kedua jenis dan spesifik, yang ketiga adalah berkaitan dengan waktu. Yang pertama itu fi'il maklum dapat digunakan ketika subjek kalimat atau pelaku tindakan sudah diketahui dan tidak memerlukan penjelasan tambahan. Yang kedua itu ada jenis dan spesifik. Fi'il maklum digunakan untuk menyampaikan tindakan yang telah akan dilakukan oleh subjek yang telah diidentifikasi. Yang ketiga itu fi'il maklum juga bisa menggunakan konjungsi berdasarkan waktu pada masa lampau, sekarang, atau masa depan. Selanjutnya ada contoh fi'il maklum. Yang pertama itu ada kalimat kataba yaktubu, artinya dia menulis. Dan fi'il maklum pada kalimat kataba yaktubu yaitu adalah kataba, yaitu kata kerja dari menulis. Sedangkan yaktubu merupakan bentuk jamak tunggal dari kata kerjanya yang digunakan sebagai subjek kalimat yang sedang melakukan pekerjaan menulis. Yang kedua itu ada kalimat daharoja yudahriju, artinya dia mengeluarkannya. Dan fi'il maklum pada kalimat tersebut adalah daharoja, yaitu kata kerja dari mengeluarkan. Sedangkan yudahriju merupakan bentuk jamak tunggal dari kata kerjanya yang digunakan sebagai subjek kalimat yang sedang melakukan tindakan berupa mengeluarkan sesuatu. Yang ketiga itu ada kalimat da'a yada'u, yang artinya itu dia mengundang, dan fi'il maklum dari kalimat tersebut adalah da'a, yaitu kata dasar dari mengundang. Sedangkan yada'u itu merupakan bentuk jamak tunggal dari kata kerjanya yang digunakan sebagai subjek kalimat yang sedang melakukan tindakan berupa mengundang atau memanggil seseorang. Selanjutnya ada kalimat akrama yu'rimu, itu artinya dia memuliakan. Dan fi'il maklum pada kalimat tersebut adalah akrama, itu kata kerja dari memuliakan. Sedangkan yu'rimu merupakan bentuk jamak tunggal dari kata kerjanya yang digunakan sebagai subjek kalimat yang sedang melakukan tindakan berupa memberi kehormatan atau memuliakan seseorang. Yang kelima itu ada kalimat rama yarmi, artinya itu melemparkan. Dan fi'il maklum pada kalimat tersebut adalah rama, itu kata kerja dari melemparkan. Sedangkan kata yarmi merupakan bentuk jamak tunggal dari kata kerjanya yang digunakan sebagai subjek kalimat yang sedang melakukan tindakan berupa melemparkan sesuatu. Yang keenam itu ada kalimat amala yu'amil, yang artinya dia memperlakukannya. Dan fi'il maklum pada kalimat tersebut yaitu kata kerja dari memperlakukan. Sedangkan yu'amil merupakan bentuk jamak tunggal dari kata kerjanya yang digunakan sebagai subjek kalimat yang sedang melakukan tindakan berupa memperlakukan seseorang dalam suatu cara yang tertentu. Yang ketujuh itu ada kalimat wa'ada ya'idu, artinya dia berjanji. Dan fi'il maklum pada kalimat tersebut adalah wa'ada,
yaitu kata kerja dari berjanji. Sedangkan yaidu merupakan bentuk jamak tunggal dari kata kerjanya yang digunakan sebagai subjek kalimat yang sedang melakukan tindakan berupa memberikan janji. Selanjutnya ada kalimat alima ya'lamu, artinya dia mengetahui, dan fi'il maklum dari kalimat tersebut yaitu alima, yaitu kata kerja dari tahu atau mengetahui. Sedangkan ya'lamu merupakan bentuk jamak tunggal dari kata kerjanya yang digunakan sebagai subjek kalimat yang sedang melakukan tindakan berupa mengetahui sesuatu. Yang ke-9 itu ada kalimat kala ya'kulu, artinya dia berkata, dan fi'il ma'lum pada kalimat tersebut yaitu kata kerja dari berkata atau mengatakan. Sedangkan kalimat ya'kulu merupakan bentuk jamak tunggal dari kata kerjanya yang digunakan sebagai subjek kalimat yang sedang melakukan tindakan berupa mengatakan sesuatu. Yang ke-10 itu ada kalimat ta'alama alamu, yang artinya dia belajar, dan fi'il maklum dari kalimat tersebut adalah ta'alama, yaitu kata kerja dari belajar atau mempelajari. Sedangkan kalimat ta'alamu adalah bentuk jamak tunggal dari kata kerja yang digunakan sebagai subjek kalimat yang sedang melakukan tindakan berupa mempelajari sesuatu pengetahuan atau keterampilan. Yang ke-11 kalimat pada yabi'u, artinya dia menjual, dan fi'il maklum dari kata tersebut adalah ba'a, yaitu kata kerja dari menjual. Selanjutnya ada kalimat intalaqo yantalik, artinya dia berangkat, dan fi'il maklum pada kalimat tersebut adalah intalaqo, yaitu kata kerja yang dari bergerak atau berangkat. Sedangkan kalimat yantalik adalah suatu bentuk tunggal jamak yang dari kata kerjanya digunakan sebagai subjek kalimat yang sedang melakukan tindakan berupa berangkat dari suatu tempat. 13 merupakan kalimat rada yarudu, yang artinya dia mengembalikan, dan fi'il maklum dari kalimat tersebut adalah roda, yaitu kata kerja dari mengembalikan atau merespon dari suatu tindakan tertentu. Sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman mengerti ya apa itu pengertian dari fi'il maklum dan contoh dari fi'il maklum itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.